Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kita akan mendengarkan firman kebenaran tentang kebersamaan. Sebenarnya di dalam kekristenan itu kebersamaan itu berbeda dengan kebersamaan ala dunia ini. Ya, Saudara ya. Di dalam ada suatu pepatah dari Afrika. Pepatah itu berkata begini, if you want to go fast, go alone. Kalau mau perginya cepat, sendirian aja. But if you want to go far, go together. Kalau kamu mau pergi jauh, sebaiknya bersama-sama. Namun dalam kekristenan tidak demikian. Kita bukan hanya berjalan bersama, tetapi bersama di dalam Tuhan. Kalau cuma bersama itu banyak. Arisan itu bersama kan? Gerombolan itu juga bersama. Tapi kalau dalam kekristenan, kebersamaan itu disebut persekutuan. Artinya bersama-sama di dalam Tuhan. Karena tanpa Tuhan di tengah-tengah kita, maka itu namanya bukan persekutuan. Itu hanyalah ngumpul-ngumpul sesama teman, ya. Makanya beda. Kalau orang dunia ngumpul-ngumpul yang dibicarakan gosip, yang dibicarakan model tren terbaru, macam-macam gitu. Tetapi dengan hadirnya Tuhan di tengah kita, persekutuan menjadi hidup. Harusnya demikian. Nah, kebersamaan dalam Kristen itu, ya. Kenapa? Karena kalau orang dunia ngumpul, itu biasanya didasarkan pada hobi yang sama, ketertarikan yang sama, apalagi status yang sama, yang kaya ngumpul sama yang kaya, kan gitu kan? Atau selera, yang suka makan ngumpul sama yang suka makan. Tapi kalau kebersamaan dalam Kristen, kebenaran, itu sama-sama haus dan lapar akan kebenaran. Meskipun ada banyak perbedaan antara kita, beda latar belakang, beda ekonomi, beda pendidikan, beda suku, dan sebagainya. Tapi kita semua dipersatukan di dalam Tuhan. Itulah bedanya. Jadi kalau orang ada dalam persekutuan tapi membeda-bedakan, nah itu dia belum mengerti berarti. Makanya yang namanya gereja itu membangun persekutuan di dalam Tuhan. Kita ini gereja semua ini. Jadi bukan gereja itu gedungnya, bukan. Kalau gedung bisa dikunci. Kalau gereja yang sebenarnya nggak bisa, kita nggak bisa dikunci. Kalau gedung bisa, ya. Jadi kalau si jahat itu suka bakar gedung, rampas gedung, berusaha menghalang-halangi persekutuan kebersamaan orang percaya. Bisa, tapi gereja Tuhan nggak bisa dihalangi, yaitu kita sendiri, orang-orang percaya. Kan gitu, saudara ya. Jadi, meskipun kita berbeda kepribadian, berbeda selera, berbeda usia, semuanya bisa menjadi satu keluarga bahkan di dalam Tuhan. Ya, itu Tuhan Yesus sebagai kepalanya tentu saja. Nah, kenapa kebersamaan itu penting? Ada orang yang bilang begini, tunjukkan kepadaku teman-temanmu itu siapa, maka aku akan tahu masa depanmu seperti apa. Kalau orang ngumpul sesama teman pencemooh, jadinya pencemooh semua kan? Kan sudah terbukti, ya kan? Kalau orang ngumpul orang-orang sukses, dia cenderung sukses. Kalau orang ngumpul orang-orang yang frustasi tiap hari, ya dia frustasi juga. Hmm, makanya memiliki komunitas yang benar, kebersamaan yang benar itu sangat amat penting. Sebab karakter kita itu dibentuk minimal oleh dua hal. Yang pertama, dibentuk oleh firman Tuhan. Yang mengubah mindset kan, membentuk karakter. Yang kedua dibentuk oleh dengan siapa kita bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan, kita cenderung takut akan Tuhan juga. Ketularan. Kalau kita bergaul dengan orang yang mulutnya jorok, lama-lama jadi mulutnya jorok juga. Kalau kita bergaul dengan orang yang pelit, lama-lama kita bisa jadi pelit loh. Oh, ya.
Jadi dengan siapa kita bergaul itu sangat penting. Sebab yang namanya kebersamaan itu sangat menentukan apakah kebersamaan itu membangun atau malah merusak. Nah, mestinya setiap orang memperhatikan hal ini. Orang berdekatan dengan orang yang sukses, ia akan belajar sukses. Orang berdekatan dengan orang yang suka berdoa, dia akan suka berdoa. Orang berdekatan dengan orang yang baik, dia cenderung baik. Ya, ini pengaruhnya itu. Pergaulan itu seperti api, dia membakar. Kalau tujuannya baik ya baik, kalau tujuannya jahat, rusak. Jadi Tuhan mendesain kita itu memang butuh persekutuan. Jarang orang yang sukanya sendirian gitu. Meskipun orang suka menyendiri, sebenarnya dia butuh teman. Nggak mungkin nggak. Pasti butuh teman. Itu sebabnya kalau kita bisa menjadi keluarga besar, meskipun jarang ketemu secara fisik, hanya lewat Zoom, itu akan memenuhi kebutuhan, minimal kebutuhan jiwa kita, akan butuhnya kebutuhan kebersamaan di dalam Tuhan. Ya, jadi orang banyak yang kesepian karena hidupnya sendirian, tidak punya teman, tidak punya teman untuk bersekutu, apalagi di dalam Tuhan. Wah, kasihan, saudara. Kasihan, ada banyak orang seperti itu sih. Padahal Tuhan mendesain kita itu tidak untuk sendirian. Ketika di Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Itu bicara soal Adam yang sendirian, diberi Hawa kan? Tapi secara umum memang manusia butuh hubungan sosial, tidak sendirian. Kok sendirian bahaya, lama-lama stres. Ya. Di Amsal pasal 13 ayat 20, dikatakan begini. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Malang itu sial. Kalau orang bergaul dengan orang jahat, sial dia. Tapi kalau bergaul dengan orang benar, dia diberkati. Sebab prinsipnya sederhana. Di mana ada orang benar, di situ berkat Tuhan dicurahkan. Pasti. Ya, makanya jangan bergaul dengan orang jahat. Nah, jadi tidak semua kebersamaan itu membawa kebaikan. Hanya kebersamaan yang dasarnya Tuhan, kebenaran yang membawa kebaikan. Makanya kita harus cari teman. Teman yang selektif. Aku mau orang yang takut akan Tuhan. Kalaupun teman-temanku belum sempurna, tapi aku tahu dia sedang belajar. Jangan yang sengaja buat dosa. Tinggalin aja orang seperti itu. Kebaskan debu, kata Alkitab. Ya. Nanti kau kena raginya, pengaruhnya. Kecuali kita sudah dewasa rohani. Justru kita bergaul dengan orang-orang berdosa untuk menyembuhkan mereka. Supaya mereka yang kena pengaruhnya, bukan kita yang dipengaruhi. Nah, jadi ciri-ciri apa namanya? Ciri-ciri kebersamaan yang benar itu pusatnya Kristus dan berdasarkan firman kebenaran. Ingat saja logonya GMM. Ada Alkitab, ada salib di tengahnya kan? Jadi dasar kebenaran itu Alkitab yang pusatnya Tuhan Yesus. Carilah komunitas yang seperti itu. Nah, kalau GMM nggak usah ditanya, logonya aja seperti itu. Jadi spiritnya seperti itu meskipun ada banyak di antara kita belum melakukannya. Tapi minimal mau belajar. Ya. Ciri-ciri komunitas yang benar di dalam Tuhan itu, ingat-ingat Bapak Ibu. Yang pertama, kalau kita berkomunitas, kita makin dekat Tuhan. Nah, itu komunitas yang benar. Jangan kalau kita berkomunitas di situ, kita malah makin suka judi. Oh, itu komunitas judi namanya. Ya. Nah, itu ciri-cirinya. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin cinta Tuhan. Kalau aku berkomunitas di situ. Artinya komunitas itu komunitas yang benar di dalam Tuhan. Atau sehat di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Ciri kedua, kalau kita bergaul dalam suatu komunitas, kita terdorong.
termotivasi, terimpartasi, mau hidup bersih, hidup kudus, hidup suci. Nah, itu komunitasnya pasti benar berarti. Yang ketiga, komunitas yang benar itu membangun, bukan menjatuhkan. Jadi, diingat baik-baik ya, Bapak Ibu ya. Komunitas GMM harus membangun, bukan menjatuhkan. Artinya kalau ada teman kita yang salah, jangan dihakimi rame-rame. Diampuni, diberi kesempatan supaya dia bertobat lagi. Kalau nggak mau bertobat, kebaskan debu. Tidak ada tempat orang tidak mau bertobat di keluarga kita. Semua harus bertobat. Ya. Yang keempat, menumbuhkan perubahan karakter. Kalau kita ada di komunitas seperti ini, karakterku berubah nggak ya Tuhan? Kalau berubah makin baik, terutama istri lihat suaminya, suamiku beda loh sekarang. Nah, itu berarti berubah. Jangan istrinya bilang gini, suamiku makin parah. Wah, waduh ini komunitas apa nih? Belum tentu komunitasnya loh yang salah. Jangan-jangan memang suaminya ini buandel emang. Bisa juga, bisa juga. Jadi kita harus objektif, ya. Oke. Berikutnya, komunitas yang benar, komunitas rohani yang benar, itu orientasinya pengajaran yang benar. Pengajaran, bukan bukan karunia-karunia yang karunia roh ya saja, tapi pengajarannya yang nomor satu harus benar. Sebab kalau pengajaran nggak benar, yang lain udah percuma. Yang nomor satu itu pengajaran. Orang suka salah mengerti ketika Yesus di bumi, ia mengajar dan berbuat mujizat. Tapi yang paling penting mengajar, bukan mujizat. Kenapa? Karena mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus segitu banyak itu tidak membuat orang bertobat. Ya, nanti dibaca Yohanes pasal 2 ayat 22 dan 23. Banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka melihat mujizat. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku tidak mau dekat mereka. Tuhan Yesus tolak. Orang mau dekat karena mujizat. Yang utama adalah pengajaran. Ciri komunitas yang sehat lain yang berikutnya adalah komunitas itu orang-orangnya tulus-tulus. Bukannya bulus-bulus, tapi tulus-tulus ya. Itu mirip tuh. T sama B itu mirip. Saling tipu menipu. Waduh. Dulu ada itu komunitas komunitas di gereja Komsel. Akhirnya saling bertukar pasangan. Sesat itu komunitas itu. Bukannya makin kudus, makin kacau. Ya. Jadi kalau ada komunitas yang nggak benar, segera tinggalkan. Kalau orangnya tulus, ya mau menolong, mau berbagi berkat, tidak hitung-hitungan, apalagi tidak ada kepura-puraan, tidak ada kepentingan pribadi. Nah, itu baru sehat jiwanya. Jangan diam-diam merencanakan hal busuk di belakang, ngomongin di belakang, jahat itu otaknya. Jangan, komunitas seperti itu harus dihindari. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak mau belajar kebenaran. Ya, Eh, Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Itu persekutuan pasti begitu. Ya. Nah, makanya bisa ibadah bersama, doa bersama, komunitas bersama. Nah, itu ya, saudara ya. Jadi, di awal mula komunitas di Yerusalem itu selalu begitu, berkumpul bersama, berdoa, makan bersama, saling menolong, saling mengasihi. Yang terakhir, ciri komunitas yang sehat atau benar itu pertumbuhannya natural. Jadi nambah anggotanya tapi natural, bukan mendadak banyak gitu. Nah, itu ada apa itu? Gitu. Natural, ya. Di dunia ini eh, sudah jarang sih persekutuan seperti itu. Mari kita belajar di GMM, mari kita bersekutu yang benar, ya. Kita tahu teman-teman kita nggak sempurna, ya. Kita juga nggak sempurna. Teman-teman kita buat salah mulutnya kadang-kadang nyolot kan?
Ya udah, nggak apa-apa. Ah, kadang-kadang mesti direkam nih. Nanti kalau pas nyolot-nyolot, saya klip gitu, saya kirim. Nih, lihat tuh caranya kamu ngomong. Nyolot-nyolot gitu kan. Tapi nggak apa-apa, namanya juga belajar. Ya kan? Makanya sebagai ilustrasi itu dipakai kitab Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita belajar itu dari gesekan-gesekan dengan teman. Oh iya dulu aku kok gitu ya, malu aku. Nah gitu. Jadi kita jangan melewatkan setiap kejadian itu tanpa hikmat. Dalam kesalahan pun, dalam kesalahan kita pun, itu mendatangkan kebaikan. Kalau kita mengasihi Tuhan. Sebab kita jadi belajar, oh iya ya aku kok begitu ya. Gitu. Ya, jadi manusia ditajamkan oleh sesamanya. Jadi tantangannya begini, yang sering terjadi setiap dalam persekutuan atau kebersamaan itu ya, ada tiga racun bahaya. Dicatat itu tiga racun itu yang menyebabkan persekutuan menjadi kacau balau. Yang pertama, racun yang pertama, gosip dan kepahitan. Itu bisa merusak kepercayaan dan kasih loh. Orang jadi musuhan dalam persekutuan keluarga sendiri jadi musuhan ya. Di Efesus 4 ayat 29 itu paling cocok itu bagi banyak orang. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ya, jangan sampai ada gosip dan kepahitan. Yang kedua racunnya, egoisme dan persaingan. Ada banyak orang mengutamakan dirinya sendiri, yang lain bodo amat. Nah, itu merusak itu nanti dalam persekutuan, ya. Dan persaingan, nggak perlu bersaing. Nggak perlu bersaing dengan teman. Kita mau yang terbaik saja untuk Tuhan. Kalau teman kita lebih baik, aku senang loh dia lebih baik. Ya, itu baru jiwa yang sehat. Jangan gini, kok dia lebih baik sih? Enggak, aku lebih hebat. Ah, sakit jiwa itu namanya. Kan kita nggak usah begitu-begitu. Ya, belajar. Racun ketiga, jenuh. Sebab ada beberapa orang bilang sama saya begini, "Ah, aku jenuh Pak di gereja lama-lama." Loh, oke deh, Tuhan juga jenuh sama lo. Enak aja jenuh. Itu kehilangan gairah. Padahal kalau seseorang terpisah dari persekutuan, ia ibarat orang yang jauh dari api. Makin lama makin dingin dan hilang. Lah ada di tengah-tengah kita aja jenuh apalagi di luar. Hilang. Jangan ya. Itu racun itu. Racun dalam persekutuan. Makanya kita harus menjaga komunitas kita tetap sehat. Jadi lupakan, dibersihkan hatinya yang pahit, yang dendam. Oh itu dulu pernah ngatain aku tuh. Nah yang gitu-gitu buang aja. Dibersihkan. Jangan sampah disimpan. Bapak Ibu Saudara pernah nggak simpan sampah di kamar gitu? Disayang-sayang sampahnya makin lama makin tinggi. Ada nggak? Sampah bau lagi. Nah, kalau itu disimpan di hati, ya hatinya bau. Ada loh orang yang begitu. Waduh, toksik jadinya. Jangan ya. Yuk kita bersihkan hati kita bersihkan pikiran kita. Kalau semuanya bersih kan enak. Waktu kita ngadap ke Tuhan kan enak. Tuhan lihat ini dia, udah bersih. Gitu. Kalau nggak itu kenapa ya kok hatinya hitam-hitam gitu ya? Itu kenapa pikirannya kok ada kabut hitam gitu? Nah, ya kan? Jadi supaya persekutuan kita sehat di dalam Tuhan, bersihkan pikiran dan hati kita. Jangan ada curiga antar kita. Makanya ya komunikasi itu paling penting. Jangan gini asumsi. Kemarin dia ngomong itu pasti ngomongin aku itu. Itu kan asumsi. Jangan. Kalau langsung aja ke saya ngomong, Pak itu ngomongin saya ya Pak. Ditegur ya. Nah, gitu. Kadang-kadang apa yang dilihat mata belum tentu itu maksudnya. Kalau dikonfirmasi langsung saya jelaskan. Salah ngerti dia. Bisa begitu loh. Ya. Jadi antar teman juga begitu. Komunikasi itu harus lancar. Sebab kalau komunikasi mandek, nanti asumsi banyak di pikiran. Wah, asumsi lawan asumsi.
Bubar, bukan jadi persekutuan, bukan jadi kebersamaan, terjadi peperangan dunia nanti. Ya, harus bangun komunikasi yang jujur dan terbuka. Harus rendah hati, nggak boleh sombong. Jangan gini. Nanti kalau ada orang singer gitu ya. Ah, singer suaranya fals aja singer. Waduh, itu kan menyakitkan itu. Itu menyakitkan loh. Nggak boleh, bercanda juga nggak boleh begitu. Fals aja nyanyi loh. Gitu. Waduh. Nah, terus di sana balas juga, lu juga fals. Pakai ngatain gua lagi. Waduh, habis deh. Langsung saya yang pusing. Kiri kanan berantem ini terus bagaimana ini? Aduh. Ya, jangan ya Bapak Ibu ya. Makanya kita cross check. Malam ini kita cross check. Check up diri sendiri. Komunitas kita ini mesti di check up. Yang pertama, komunitas yang kita bentuk ini makin membawa kita dekat Tuhan apa enggak? Dijawab itu. Enggak, aku makin jauh dari Tuhan. Jangan ikut kalau gitu. Jangan ikut, berarti komunitas kita salah. Atau kau yang salah, ngerti? Kan begitu. Kalau nggak membawa makin dekat Tuhan, ya jangan ikut. Buat apa? Buang-buang waktu, gerombolan itu namanya, bukan persekutuan. Ya. Apakah orang-orang di sekitarku ini membuat aku belajar, membuat aku belajar mengampuni, membuat aku semakin memiliki kasih, belajar dari masa lalu dan sebagainya. Kalau itu memang ada gunanya, berarti komunitasnya bagus dan diri kita mau belajar artinya. Ya, kalau nggak sehat itu. Kalau komunitas kita ternyata suka gosip, ngomongin orang, merencanakan kejahatan, nah cepet-cepet melarikan diri aja. Ngapain ada di tempat yang begituan? Kalau orang betah di gerombolan seperti itu ya memang satu selera, satu roh itu. Ya, pertanyaan berikutnya, apakah kehadiranku ini membawa kebaikan untuk komunitas? Ditanya masing-masing kita. Apakah kehadiranku ini membuat komunitas jadi kacau balau atau menjadi berkat bagi komunitas? Nah, ditanya diri sendiri mulai sekarang. Ya, begitu. Itulah komunitas yang benar. Kalau kita ada di komunitas yang benar, iman kita numbuh terus, jiwanya sehat, makin ngerti kehendak Tuhan. Ada kemajuan yang pesat. Tapi kalau kita di komunitas yang salah, imannya layu. Ya, ada orang yang imannya layu loh, saudara. Ya, jangan lupa itu. Jadi, kenapa kita butuh berkomunitas atau bersama, kebersamaan? Karena karakter kita itu ditentukan oleh itu minimal dua tadi. Satu, firman Tuhan, pengajaran yang benar. Kedua, komunitas yang benar. Sebab ketika belajar firman Tuhan, mau praktek, nah prakteknya itu di komunitas. Ayo, sudah diajari mengampuni. Ketika di komunitas, ternyata ada orang ngomongin kita, bisa ngampuni nggak? Orang itu teman kita sendiri kok. Nah, gitu. Belajar ya, saudara ya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Mari kita membentuk komunitas kita ini, komunitas yang sehat di dalam Tuhan. Semakin hari, semua orang semakin dewasa, dan bahkan kita bisa memberkati komunitas lain suatu hari. Gitu. Amin ya, saudara ya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut.
akan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.